Swastiastu anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Supartini, bisa dipanggil Bu Tini. Saya pengampu mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Sekian perkenalan saya. Jika ada yang ditanyakan, bisa chat via WA. Nah, untuk mempersingkat waktu, anak-anak langsung saja Ibu akan menayangkan slide kontrak pembelajaran PPKN. Nah, ada 5 item yang harus kalian cermati, pahami, dan laksanakan. Di antaranya yang pertama absen. Absen kehadiran sangat penting. Absen kehadiran ini akan Ibu share melalui Google Classroom. Di sana kalian bisa mengisinya melalui handphone kalian berupa form atau formulir. Kemudian pada Google Classroom ini Ibu akan memberikan tugas harian dan tugas proyek, yang mana tugas harian ini dikumpulkan saat jam pelajaran berlangsung melalui Google Classroom dengan format PDF. Kemudian tugas proyek ini dikumpulkan saat pembelajaran selesai setiap babnya dengan format PDF disertai lampiran berupa foto-foto. Nah, tugas proyek ini bisa kalian kerjakan di saat-saat waktu senggang ataupun saat kalian telah melakukan sesuatu pada tagihan di tugas proyek itu, misalkan religius gitu, misalkan kalian sembahyang, bisa difoto pada saat kalian sembahyang. Nah, di sana ada poin kalian sering melakukan, jarang melakukan, selalu melakukan. Nah, seperti itu. Kemudian di kolom yang lain, di kolom sebelahnya ada alasan. Nah, di sana kalian bisa mengungkapkan atau mengekspresikan alasannya kenapa sering dilakukan, kenapa selalu dilakukan, dan kenapa mungkin tidak pernah dilakukan. Kemudian yang terakhir, jika tidak mengerjakan tugas harian, dianggap kalian tidak hadir dalam pembelajaran Ibu, otomatis nilai PPKN kalian tidak ada. Begitu. Nah, selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kita lewati ini. Nah, pada pembelajaran ini, di bab 1 ini, kita akan belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang mana sumber belajar, ada 4 sumber belajar. Jadi, kalian wajib memiliki sumber belajar yang keempat dan yang kedua. Nomor 2 dan nomor 4. Nah, nomor 1 dan nomor 3 ini boleh kok kalian tidak memiliki. Tuh. Jadi yang paling penting ini sumber belajar yang nomor 2 dan 4. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini itu hanya yang pertama atau yang nomor 1 saja, yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran pada bab ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Itu saja dahulu tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Selanjutnya, karakter yang dikembangkan pada pembelajaran ini ada karakter religius, karakter percaya diri, karakter toleransi, karakter gotong royong, dan karakter tanggung jawab. Karakter religius ini seperti kalian mensyukuri keberadaan Pancasila sebagai dasar negara atau mensyukuri berdirinya negara Indonesia ini. Kemudian percaya diri, setelah kalian mempelajari bab ini, tahu tentang nilai-nilai dasar Pancasila, kalian percaya diri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian toleransi. Nah, toleransi ini juga
sama persis dengan percaya diri. Ketika kalian sudah mempelajari nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, kalian bisa menghargai dan menghormati teman-teman kalian, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Begitu juga dengan yang berbeda ras, berbeda suku, berbeda seperti itu. Royong. Nah, kalian bisa mengembangkan karakter gotong royong ini dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan keluarga. Misalnya gotong royong dalam membersihkan kamar, membersihkan halaman, menyapu lantai misalkan, ataupun kegiatan rumah lainnya. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Berarti di sini setelah kalian mempelajari bab ini, karakter yang dikembangkan itu adalah karakter tanggung jawab, yang mana kalian harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua maupun oleh guru kalian. Lanjut, kita ke materi pengertian Pancasila. Nah, ada 3 pengertian Pancasila yang Ibu paparkan melalui slide PowerPoint ini. Yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis, pengertian Pancasila secara historis, dan pengertian Pancasila secara terminologis. Nah, seperti apa sih pengertian Pancasila secara etimologis? Nah, pengertian Pancasila secara etimologis berarti ini mengenai kata Pancasila itu sendiri. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana panca artinya 5, sila dengan i-nya, pengucapan vokal i-nya pendek, artinya batu sendi, alas atau dasar. Kemudian sila dengan i, pengucapan vokal i panjang, artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting, atau yang senonoh. Maka dapat disimpulkan Pancasila berarti 5 sendi, 5 dasar, atau 5 alas. Nah, istilah Pancasila juga terdapat dalam Kitab Negara Kertagama yang berupa syair pujian atau kekawin dikarang oleh Empu Prapanca. Nah, Kitab Negara Kertagama ini terdapat pada Kerajaan Majapahit, yaitu pada abad ke-14. Nah, bisa kalian lihat itu terdapat pada Sarga 53 bait kedua. Kalian bisa lihat sendiri kan? Ternyata raja itu menjalankan dengan setia kelima pantangan Pancasila, begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Ternyata sejak dahulu kala nenek moyang kita sudah menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Namun istilah Pancasilanya ini mulai populer sejak sidang BPUPKI yang pertama, yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno tertanggal 1 Juni 1945. Ternyata sisa-sisa ajaran moral Buddha atau yang sering disebut Pancasila ini tetap berkembang dan dilakoni oleh masyarakat Jawa yang dikenal dengan 5 larangan atau 5 pantangan, yaitu mateni, dilarang membunuh, maling, dilarang mencuri, madon, dilarang berzina, mabuk, dilarang miras atau menghisap candu, main, dilarang berjudi. Nah, kelima prinsip moral yang Ibu tebal-tebalkan ini di slide, 5 prinsip moral itu disebut MA 5. Lanjut ke pengertian Pancasila secara historis. Jadi pengertian Pancasila secara historis itu menurut sejarahnya. Sejarahnya seperti apa? Nah, seperti tadi Ibu bilang, yaitu Pancasila ini mulai populer ketika Insinyur Soekarno berpidato mengenai calon dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Nah, kelima calon dasar negara itu disebut Pancasila atas bisikan teman Insinyur Soekarno sendiri, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak mau disebut namanya. Kemudian di tahun 1947, pidato tersebut diterbitkan dan dipopulerkan dengan judul Lahirnya Pancasila, sehingga sempat populer tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Dan saat ini juga setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian Pancasila itu juga pernah rumusan Pancasila itu juga pernah ada di Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Nah, seperti apa sih rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta? Nah, seperti yang tertayang di slide. Pertama, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima itu merupakan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Nah, yang mana sih yang benar atau yang sah? Nah, rumusan Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang sah. Kenapa? Karena disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berbarengan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Jadi landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar dan landasan ideal kita diberi nama Pancasila. Nah, seperti apa sih rumusan Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, seperti ini yang tertampil. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata rumusan Pancasila itu pernah ada dalam Konstitusi RIS, yaitu pada tanggal 29 Desember 1949. Kemudian pada Undang-Undang Dasar Sementara tahun 50. Kemudian ada beberapa rumusan Pancasila yang beredar di masyarakat. Nah, yang mana yang benar? Tetap saja yang benar adalah rumusan Pancasila yang sah terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kalian baca setiap hari Senin. Undang-Undang Dasar itu, rumusan Pancasilanya seperti itu. Nah, hal tersebut juga diperkuat dengan TAP MPR atau ketetapan MPR garing 20 garing MPRS garing 1996 dan Instruksi Presiden nomor 12 tanggal 13 April tahun 1968 menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian penjelasan Ibu mengenai pengertian Pancasila. Kemudian ada tugas untuk kalian, yang mana tugasnya menemukan dan memberikan pemaparan mengenai bagaimana cara kita menghargai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian menjelaskan dan memberikan contohnya. Kalian bisa menjelaskannya secara singkat, kemudian contohnya bisa satu ataupun lebih dari satu. Itu kreasi kalian. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan singkat tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, yang kedua ini kalian bisa memperoleh jawabannya pada buku paket yang telah diberikan sekolah ataupun melalui sumber bacaan lain seperti internet. Nah, sekian pemaparan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan
Om, Santi, 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 Om.